Oke, barang yang gue review kali ini adalah sebuah TWS dari Miva, yaitu Miva X12. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu kelengkapan yang didapat ketika kalian beli si TWS ini. Yang pertama pastinya dapat sebuah charging case dan dua buah TWS yang udah ada di dalamnya. Kemudian kita dapat satu pasang ear tips, dan ini ear tipsnya satu ukuran dengan apa yang terpasang. Coba gue buka dulu ya cuy. Nah, ear tipsnya ini sama persis dengan yang terpasang, jadi nggak ada sizing SML kayak gitu-gitu, nggak ada cuy. Kemudian kita dapat satu buah USB. Ini USB-nya bagus soalnya dia sudah menggunakan USB Type C dan panjangnya standar lah kayak perangkat-perangkat audio lainnya, kayak Bluetooth speaker TWS ya, panjangnya segini. Kemudian dapat kartu garansi dan buku manual seperti biasanya. Oke, lanjut ke bagian fisiknya cuy. Di bagian depan sini ada logo Miva-nya, terus di bagian belakang ada port untuk ngecasnya yang pakai USB Type C. Kemudian di depan sini ada 4 buah titik lampu, dimana ini adalah indikator baterai si charging case-nya. Anyway, si charging case-nya ini baterainya cukup gede cuy, yaitu 1050 mAh, yang bisa dipakai ngecas kedua TWS-nya itu sampai 6 kali cas. Itu mantap banget. Anyway, si TWS-nya sendiri bisa bertahan sekitar 4 jam ya kalau gua tes sih. Oke, di bagian dalamnya langsung kelihatan dua buah TWS yang udah ada ear hook-nya. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan-tulisan kayak gitu cuy. Dan di sini ada tandanya cuy, yang R itu untuk sebelah kanan tapi posisinya ada di sebelah kiri, dan yang kiri ada di sebelah kanan. Jadi kalau menurut gue sih ini salah satu kekurangannya ya. Jadi nggak bisa sekaligus dua tangan gini kita copot gitu, nggak bisa cuy, harus satu-satu atau nyilang, kan agak merepotkan cuy. Oke, gue akan ambil salah satunya dan gue akan jelasin di bagian fisiknya. Kalau kalian lihat nih di bagian outer housingnya, dia ada logo Miva-nya dan ada bulet-buletan kayak gini cuy. Ini menandakan area touch sensornya. Kemudian di bagian atas ini ada lampu indikator dan ada satu buah tombol. Nah, dia juga punya ear hook, dan ear hooknya ini nggak bisa dilepas, tapi ini elastis banget cuy. Kemudian di bagian dalamnya, nah ini dia modelnya kayak IM gitu cuy, tapi sebenarnya nozzle-nya itu nggak terlalu panjang. Nih kalau gue lipat ear tipsnya itu nozzle-nya cuma segini tuh, kelihatan banget. Dan uniknya si ear tipsnya itu membalut sampai ke inner housingnya. Kemudian ini ada dua buah magnetik untuk ngecasnya, dan di bagian bawah ini ada satu buah lubang mikrofon. Sekalian aja gue bahas build quality-nya ya. Overall build quality dari si TWS-nya ini gue suka cuy. Bagian luarnya black gloss yang keren banget. Terus si bahan-bahan lainnya nih kayak dari ear hook, inner housing, sampai ke ear tipsnya itu bahannya doff, tapi yang tipenya halus banget gitu loh. Nah, untuk si housingnya sendiri jujur gue nggak suka-suka amat ke bagian atasnya sini, karena menurut gue tutupnya ini kerasa agak ringkih gitu cuy, agak plastiki gitu. Tapi bagian bawahnya sih oke, solid, karena mungkin dalamnya ada baterai ya, jadi lebih berbobot aja gitu cuy. Oke, sebelum masuk ke pembahasan suara, gue mau kasih tahu fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di si Miva X12 ini. Pertama, fungsi dari touch sensornya, dia udah mendukung untuk play pause dan bisa untuk panggil Siri juga, bisa untuk angkat telepon, bisa untuk reject telepon, bisa untuk matiin telepon, decline dan segala macem lah. Terus bagian atasnya sini tombol powernya ini bisa berfungsi untuk volume up atau volume down. Dia juga bisa next song atau preview song. Oh ya, si Miva X12 ini dia juga bisa pairing sebelah doang. Terus dia punya fitur auto on, auto off, dan auto pair. Auto on-nya kalau kalian angkat gini dia langsung otomatis nyala, dan auto off-nya kalau kalian simpan di charging case itu langsung off dan langsung masuk ke mode charging. Kemudian for your information bahwa dia ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5, tapi kodeknya itu baru support SBC sama AAC, jadi belum support aptX, dan dia juga nggak ada fitur low latency. Oke, masuk ke pembahasan tentang suaranya. Seperti biasa gua tesnya pakai iPhone X, dan lagu-lagu yang gua play itu ada M4A, ada MP3, dan ada beberapa dari YouTube juga, dengan semuanya itu standar equalizer, nggak ada yang di otak-atik sama gua. Overall gue mau nilai bassnya dulu. Bassnya ini tipikal bass yang bassy ya. Jadi bassnya itu porsinya menurut gue cukup gede, cukup kerasa intens juga, dan enak juga di telinga karena dia tipikal bass yang soft. Jadi setelah jeduk itu ada gradien dulu yang kayak gradasi gitu cuy.
akan menghilang pelan-pelan. Dan itu menurut gue sih asik sih untuk para bass head karena kerasa cukup dominan. Tapi downside-nya dari karakter kayak gitu adalah bentukan bassnya itu sedikit kurang jelas kalau kalian mendengarkan bass-bass yang sifatnya itu kayak ritme doang cuy. Kemudian untuk di bagian midrange-nya, gue cukup suka sama midrange-nya, dimana dia menampilkan detail-detail yang cukup oke dari lower mid sampai ke upper mid. Porsinya pas, bentuknya juga oke, walaupun memang clarity-nya itu nggak bagus-bagus amat ya, standar aja gitu. Kemudian untuk di bagian treble atau high frekuensinya, ini mirip-mirip sama mid frekuensinya, sama punya proporsi yang pas, sama juga punya detail yang bagus. Cuman minusnya kalau menurut gue lagi-lagi mirip sama si mid range, dimana clarity-nya itu kurang bisa didapat di bagian high frekuensi. Tapi itu nggak jadi masalah karena menurut gue tipikalnya ini emang untuk bass head ya, bukan untuk treble head ataupun untuk yang suka di bagian mid range. Untuk separasinya sendiri bisa gue nilai separasinya standar aja, tapi kalian masih bisa untuk memonitoring setiap instrumen yang ada. Dan stagingnya pun sama standar aja, mirip-mirip sama si separasinya. Jadi kombinasi separasi dan staging yang standar ini bikin jadi suaranya nggak aneh-aneh lah. Kemudian untuk masalah fitting, nah ini salah satu minus yang dimiliki oleh si TWS ini untuk telinga gua. Catet untuk telinga gua, karena telinga orang beda-beda cuy. Kalau di telinga gua, nih bagian inner housingnya yang di bagian sini, ini lingkaran bulat ini terlalu gede, jadi kalau di telinga gua di bagian atasnya itu bakalan nyentuh sama kanal telinga gue yang bagian atas. Dan gue beneran tes sendiri, gue nyoba itu paling banter gue kuat cuman 2 jam ya, itu udah mulai kerasa sakit. Tapi yang bikin surprise adalah biasanya earhook nih ngeganggu ya, tapi ternyata dia enggak cuy. Walaupun dia ke bagian depan dulu kan, ke sini baru ngelingkar ke belakang, tapi ternyata earhooknya itu masih sangat aman dan nyaman dipakai. Gue ada masalah sama si inner housing aja. Nah untuk beberapa orang yang telinganya memang nggak mirip sama gue bentukan kayak gini, mungkin ini bakalan fit sih. Dan kalau fit menurut gue sih enak sih, karena dia nggak punya nozzle yang terlalu panjang juga, jadi nggak masuk ke telinga cuy. Yang masuk tuh cuman si ear tipsnya doang. Kemudian earhooknya juga sangat amat membantu menurut gue, jadi lebih pede aja cuy untuk bergerak ya, nggak takut jatuh gitu. Oke, untuk urusan isolasi menurut gue dia bagus cuy, karena dia nggak punya nozzle yang terlalu panjang yang masuk ke telinga kita, tapi ear tipsnya berhasil mengisolasi suara dari luar dengan bagus. Ini tipikal karakter yang cenderung ke arah budak gitu ya cuy, kita nggak bisa terlalu jelas mendengar suara dari luar. Kenapa gue bilang bagus kayak gitu? Karena dia kan punya earhook, jadi harusnya lebih cocok buat kalian yang suka olahraga. Contohnya kalian misal lagi lari-lari di di taman kota gitu cuy, dan karena budak jadi kalian nggak bisa mendengar suara mamang-mamang cuanki, mamang mie ayam, mamang bakso, dan mamang-mamang yang lainnya. Kalau lagi mainin mangkoknya kayak kalian jadi nggak bisa denger, itu bagus banget cuy. Jadi kalian bisa fokus berolahraga tanpa tergoda sama mie ayam di siang hari. Oke, ngomongin tentang harga, dia ini dibanderol dengan harga Rp399.000. Kalau kalian minat, linknya udah gue siapin di kolom deskripsi di bawah cuy. Oke, kesimpulannya menurut gue ada 2 tipe konsumen yang ditargetin oleh si Miva dari si X12 ini. Yang pertama adalah buat kalian yang suka bass, karena menurut gue dia ini karakter suaranya cenderung ke bass ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang suka olahraga cuy. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia punya earhook. Mungkin bagi beberapa orang banyak yang risih ya, pakai TWS tapi nggak ada earhooknya, cuma nempel doang, takut jatuh dan segala macam. Dan kalau kalian memang aktif sekali, sering lari dan segala macam, dia kan punya earhook cuy. Jadi menurut gua aman banget, karena gua ngetes pun ini bener-bener nggak bisa jatuh. Segitupun fitting gua tuh nggak cocok, apalagi kalau fittingnya cocok harusnya udah dibantu sama ear tips yang ngegrip ditambah ada earhook. Jadi buat olahragawan ini pasti aman banget dan cocok banget. Di samping itu dia memiliki playtime yang cukup lama, charging case-nya bisa dipakai sampai 6 kali, dan si TWS-nya bisa tahan sampai 4 jam, itu waktu yang cukup lama cuy. Oke, kemudian kalau ada yang berdebat, bang itu minus loh charging case-nya gede. Cuy, ini charging case gede bukan cuman untuk mengakomodir si TWS yang punya earhook juga, tapi dia nggak bohong karena dia bawa kapasitas baterai di charging case yang cukup gede ya. Kemudian kalau ada yang nanya, bang ini buat main game delay nggak? Jelas delay cuy, karena dia nggak ada fitur low latency gaming mode dan segala macam. Udah gue jelasin ya, dia ini lebih cocok untuk sport bukan e-sport cuy. Jadi itu aja review dari gue. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.